Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqo hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para romo kiai, para masyayikh, para ibu nyai yang kami cadong barokah ilmu dan barokah doanya. Wabil akhos kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Romo Kiai Haji Yakut Khalil beserta Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Aduhai senangnya diundang Menteri Agama, kumpul para kiai dan juga santri bersama. Putra kiai masyhur, itulah Menteri Agama. Kami titip pesan, jangan cari istri kedua. Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, ngurusin negara, beliau ahli dan mahir. Bapak Erick Thohir, tolong pakai sarungnya. Kemarin ikut diklat, mana jaket bansernya. Santri zaman sekarang pinter ngaji dan pinter keren. Karena jenderal pendis pengasuh pondok pesantren. Hafal kitab kuning dan juga beken. Tapi jangan lupa honor kami aja kelalen. Selamat Hari Santri 22 Oktober. Dari kitab Quran kita hidup bersumber. Kalau cari mantu, santri toat dan pinter. Kalau kurang pinter, minum obat pasang puyer. Kepada panjenenganipun Bapak Menteri BUMN, Bapak Haji Erick Thohir yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Romo Kiai Haji Muhammad Ali Ramdhani yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Menteri dan seluruh staf ahli yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada role model saya Romo Kiai Haji Anwar Zahid yang kami cadong barokah ilmunya, yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada seluruh para tamu undangan, Bapak Ibu dan rekan-rekan santriwan santriwati yang mudah-mudahan hasil maqasidana dipari ilmu yang manfaat yang barokah, diijabah segala cita-citanya. Bapak Menteri dan seluruh tamu undangan, adalah suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya dari kampung bisa menepati sowan derek datang ke Kemayoran, dan jujur saja baru baca undangannya saja sudah insecure, gemeter sampai minder. Karena ternyata setelah saya baca yang rawuh adalah para menteri dan jajaran staf dan seluruh para kiai-kiai dan para santri di Indonesia. Tapi setelah saya membaca tema Hari Santri adalah berdaya menjaga martabat kemanusiaan, saya mantap dari kampung melangkahkan kaki ke Kemayoran karena dengan martabat saya sebagai seorang santri minimal di Kemayoran saya diperlakukan layaknya dan manusiawi.
Jikalau martabat seorang manusia dihargai, menurut kami para santri bahwa ternyata yang namanya harganya diri terletak pada adabnya. Harganya jidat pada ilmunya. Harganya bibir karena ada zikirnya. Harganya hati karena ada imannya. Maka jikalau manusia dihargai sebab badannya, ternyata mohon maaf, yang namanya hewan juga punya harga. Sapi contohnya. Semakin gemuk badannya, maka semakin mahal harganya. Berarti harga seekor sapi terletak di dagingnya. Karena semakin gemuk badannya, maka semakin mahal harganya. Tapi ada hewan gak punya daging, tapi harganya bisa lebih mahal ketimbang harganya sapi. Burung perkutut contohnya. Burung perkutut gak punya daging, tapi harga seekor burung perkutut bisa lebih mahal ketimbang harganya sapi. Berarti harga seekor burung perkutut tidak terletak di dagingnya, tapi terletak di suaranya. Lalu pertanyaannya, di manakah letak harganya manusia? Apakah dari dagingnya? Kalau harga manusia dari dagingnya, maka maaf, silahkan Anda bersaing sama sapi. Maka dari sini, entah yang gemuk, entah yang kurus, jangan berpikir saya sedang body shaming. Entah gemuk, entah kurus, yang rambutnya ikal, yang rambutnya lurus, yang punya banyak duit, yang punya banyak fulus. Bahkan ternyata yang kulitnya hitam, yang kulitnya putih mulus. Ternyata Kanjeng Nabi mengangkat harkat martabat kita dengan tulus. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menilai manusia bukan dari harga derajat pangkatnya, bukan dari harga bentuk rupanya, bukan dari harga harta bendanya. Tapi Allah melihat manusia dari martabat hati nurani dan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini Romo Kiai Haji Anwar Syahid diundang karena ilmunya. Gus Asmi hari ini beserta Syubanul Muslimin diundang karena santri pandai baca sholawatnya. Jujur saja, saya sampai detik hari ini masih bingung diundang oleh Pak Menteri Agama karena apanya. Maka mohon maaf, untung saja undangan Bapak Menteri Agama tidak ada persyaratan bahwa tamu undangan di hari santri harus berwajah cantik dan ganteng. Coba kalau undangannya bahwa tamu undangan harus berwajah cantik dan ganteng, maaf, hakul yakin saya dan Kiai Anwar Syahid gak mungkin dapat undangan. Maaf Kiai. Untung saja di dalam pemerintah Indonesia ini tidak ada peraturan dari pemerintah bahwa membuat undang-undang bahwa yang berparas cantik dan ganteng harus membayar pajak. Kalau yang cantik dan ganteng harus bayar pajak, Gus Asmi bayar pajak, hakul yakin saya dan Kiai Anwar Syahid bebas bayar pajak. Maka dari sini alhamdulillah kemarin telah diresmikan PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022 bahwa yang namanya bersiul sampai merayu ataupun menatap dengan syahwat termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Dengan Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022, kami khususnya para perempuan di Indonesia sangat betul-betul merasa dilindungi baik secara psikis,
untuk berkontribusi di dalam Indonesia, untuk berinteraksi di dalam ruang publik. Maka dengan hari ini kita karena dilindungi oleh pemerintah bahkan Menteri Agama satu langkah lebih maju. Berpikir bahwa betul-betul mengangkat harkat martabat seorang manusia dengan cara menjaga mental psikisnya, berarti dikembalikan kembali kepada setiap manusianya. Kalau pemerintah saja sangat memperhatikan martabat manusia, berarti kembali lagi ke perempuannya, betul-betul harus menjaga marwahnya untuk tidak mancing-mancing birahi yang ada. Mohon maaf, kalau memang perempuan ingin dihormati, berarti dari segi berpakaian pun harus dengan secara sopan. Mohon maaf, kalau sampai seorang perempuan cara berpakaiannya saja kurangan bahan, maka kalah sama buah-buah di pasar. Sekarang buah di pasar Mbak, pada pakai baju semua. Buah apel pakai baju, buah pir pakai baju, buah jeruk pakai baju, buah anggur pakai baju. Sampai di kampung saya Cilacap, nangka bergelantungan aja pakai jaket. Ibu Menteri Agama, Ibu Emma, di Cilacap nangka bergelantung di pohon saja pakai jaketan. Tapi pertanyaannya kalau buah nangka di kampung saya aja pada jaketan, kenapa nangkanya perempuan enggak pada di berongsong? Maka hari ini kita sebagai seorang santri harusnya bangga. Karena kita di pondok pesantren, Masya Allah, betul-betul menjaga marwah seorang perempuan. Bagaimana santri putra harus betul-betul dipisah dengan santri putri. Inilah kenapa namanya santri di pondok pesantren dipundasari dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Karena harus punya pondasi yang kuat dan harus punya dasar. Supaya apa? Tidak tergerus oleh degradasi moral. Karena maaf, kalau santri nggak punya dasar, santri nggak punya pondasi, maka jadinya santri toge. Mbak, 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 ada santri namanya santri toge. Apa sih namanya toge? Sifatnya toge, nggak tahu duduk perkaranya, nggak ngerti kentang kimpulnya, asal ngikut baik. Ada bakso, toge ngikut. Ada bakwan, toge ngikut. Ada soto, toge ngikut. Sampai-sampai ada tahu isi alias berontak ngikut baik. Yang namanya toge. Anjay. Dan ternyata yang namanya toge nggak tahu duduk perkaranya asal ngikut baik. Itu yang namanya toge. Namanya santri harus punya dasar. Santri harus punya pondasi. Maka ngendikanipun Sultanul Aulia Syekhona Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan di dalam kitab manakibnya, geniku kitab Nurul Burhaniyah, bahwa namanya santri irsyadun nas. Santri adalah pemimpin di hari depan. Maka karena santri akan memimpin di hari depan, maka santri harus punya 3 ilmu landasan. Yang pertama, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, santri harus punya ilmu ulama, yaitu ilmunya para ulama. Apa saja? Nahwu shorof, tasawuf, fiqih, tafsir, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang namanya santri harus punya ilmu siyasatul mulki. Saya ulang, siyasatul mulki. Harus punya ilmu siasah, harus tahu dasar pondasi negara, harus tahu ilmu berpolitik. Harus balance antara ilmu ulama dan harus tahu ilmu pendasaran yang namanya suatu negara.
Karena ketika seorang santri hanya tahu ilmu fikih, tapi tidak mau belajar dan tidak mau melek dengan intelektual, tidak melek teknologi, tidak mau melek dan tidak mau up to date dengan apa yang terjadi di negara, maka bersiaplah akan jadi boneka permainan orang-orang yang hanya ikut politiknya kotor. Dan sebaliknya, kalau hanya seorang santri taunya ilmu politik tanpa didasari ilmu fikih, maka bersiaplah akan memunculkan gerandong-gerandong di masa depan. Apa itu gerandong-gerandong di masa depan? Seorang berpolitik tanpa tahu dasar hukumnya, maka apa baik doyan. Maaf, di Inggris ternyata sedang terjadi krisis ekonomi. Sampai para siswa di Inggris penghapus saja dimakan, kertas dimakan karena saking krisisnya. Di Indonesia tidak ada krisis moneter, tapi ternyata ada orang yang berpolitik tapi tidak tahu dasar hukumnya, maka ternyata terciptalah gerandong-gerandong, aspal diuntal, semen diuntut, sampai-sampai wesi dileg, sampai serandal bedoyan. Maka seorang santri irsyadun nas, pemimpin masa depan harus punya landasan ilmu. Yang pertama ilmu ulama, ilmu fikih, tasawuf, tafsir, hadis dan lain sebagainya. Yang kedua harus punya siasatul mulki, yaitu harus punya ilmu siasah, melek intelektual, melek teknologi. Dan supaya balance, supaya seimbang, maka seorang santri betul-betul harus punya hikmatul hukama, harus punya ilmu hikmah. Namanya santri biasa puasa dalail, biasa puasa nyerowot, biasa puasa Senin Kemis, jam 2:30 pagi sudah dibangunin sholat tahajud untuk qiyamul lail. Inilah hikmahnya seorang santri untuk menjadi seorang menteri. Cita-cita kepingin jadi seorang kiai, jadi apapun yang sukses, maka harus punya landasan pondasi. Supaya apa? Tidak hanya sebagai santri toge, tapi mampu menjadi santri irsyadun nas, pemimpin di hari depan. Kalau nggak percaya, silahkan tanya sama Romo Kiai Haji Anwar Zahid. Beliau dari tadi merem bukan karena ngantuk, tapi lagi ngebatin. Santri ceramah kelamaan, kulu waelek suwen. Maka monggo Romo Kiai, beliau adalah role model saya, Ibu Menteri Agama. Dan beliau betul-betul menjadi salah satu idol kita di Indonesia. Karena beliau menjadi kiai yang begitu kondang dan masyhur, tentu berangkat juga dari seorang santri. Tepuk tangan dulu kangge Romo Kiai Haji kita. Dan sepertinya termasuk sesuai dengan batinnya Romo Kiai Haji Anwar Zahid, kulu hailik jangan kesuwen. Karena justru saya juga sangat mengharapkan dawuh-dawuh beliau. Dan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama telah memfasilitasi saya ikut derek sowan wonten ing Hari Santri menika. Terima kasih Bapak Erick Thohir, Bapak Wakil Menteri Agama dan seluruh para staf. Oh, hari ini juga kerawan Bapak Menteri Sandiaga Uno. Terima kasih. Segerawuh, alhamdulillah. Dan Bapak Azwar Anas, Menteri ARB. Mohon izin. Ya, siap-siap. Sepertinya nanti harus sambutan terlebih dahulu agar saya juga kenal, mungkin santri juga belum termasuk rati kenal, pangapunten. Hari ini juga beliau sesuai dengan temanya, seorang santri juga Pak Menteri juga alhamdulillah Pak Sandiaga Uno pakai sarung. Alhamdulillah. Sudah seperti pengantin sunat semuanya ini. Alhamdulillah.
mohon izin. Semoga dan alhamdulillah terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat Hari Santri dan mudah-mudahan santri sesuai dengan tema hari ini berdaya menjaga martabat kemanusiaan dan kita semua hasil maqasidana ulul ilmu menjadi santri yang manfaat dan santri yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.